Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ismi di video laporan aku. Jadi hari ini tepatnya pada tanggal 21 September 2023 aku telah melaksanakan perkuliahan produksi siaran televisi bersama Pak Adi. Nah, hari ini tadi aku sempat memperhatikan bahwasanya pembahasannya itu mengenai program siaran televisi. Nah, seperti apa aja? Yuk kita bahas. Halo semua, apa kabar? Ya, aku senang banget dan excited gitu kan, karena ini pembahasannya tentang televisi. Sebelumnya, aku mau tanya nih ke kalian, kira-kira di rumah kalian ada TV nggak? Pasti ada lah ya. Oke, kalau misalkan ada, TV yang seperti apa yang ada di rumah kalian? Seperti ini? Atau seperti ini? Atau yang seperti ini? Oke. Aku mau tanya selanjutnya. Kira-kira program siaran televisi mana yang kalian idolai? Yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Hah? Semuanya? Wah, keren-keren. Oke, coba kita lihat yang satu ini. Apakah kalian mengenalnya? Tentu jelas ya. Kalau ditanya apa namanya, bisa jawab? Oke, benar banget. Jadi ini adalah stasiun siaran televisi. Oke, kita lanjut ke 3 korporasi produksi acara televisi. Apakah ada yang tahu apa itu korporasi? Oke, kita jelaskan kembali ya. Jadi, korporasi adalah perusahaan yang mana entitas hukum yang memiliki ciri khas dalam struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan operasionalnya. Nah, bentuk perusahaan ini umumnya digunakan untuk mengatur bisnis dan operasi dengan tujuan menciptakan keuntungan bagi stakeholder serta pemiliknya. Nah, yang dinamakan ketiga ini adalah yang pertama, produser, yang kedua, sutradara, dan yang ketiga, penulis naskah. Oke, kita lanjut ke program TV. Kira-kira ketika kalian nonton TV, apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian dapatkan? Ya, ada 2. Yang pertama itu ada hiburan. Jadi kita bisa mendapatkan hiburan ketika kita nonton program acara siaran televisi. Nah, yang berbentuk hiburan ini ada apa aja sih? Misalnya nih, ada ini, ada ini, ada ini, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang kedua itu kita bisa mendapatkan informasi. Ya, ketika kita menonton televisi atau TV, kita akan mendapatkan banyak informasi, mulai dari seperti mungkin berita, edukasi, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kreator acara TV. Apa aja? Yang pertama, berpikir seperti pemirsa. Pengelola media penyiaran berada dalam bisnis dengan 2 klien yang berbeda. Yang pertama, pemirsa, dan yang kedua, pemasang iklan. Nah, yang kedua, harus mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya sangatlah efektif untuk memasarkan suatu produk. Yang ketiga, harus menganggap waktu siaran bernilai penting setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik siaran itu dengan mendayagunakan kemampuan dalam menjangkau pemirsa. Yang keempat, berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mau menyaksikan acara yang disuguhkan. Yang kelima, pengelola media penyiaran lokal harus berpikir secara lokal juga. Oke, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merancang produksi acara TV. Apa aja? Sebenarnya kita harus tahu tujuan sih intinya. Oke, naskah ini punya siapa, ya kan? Penggunaan format videonya apa? Terus bagaimana memulai syuting, seluk-beluk anggaran, dari mana dananya gitu. Terus mempersiapkan kru, menyusun tim, dan mempersiapkan
mempersiapkan pemeran atau pengisi acara. Kemudian ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh produser. Apa aja? Nah, yang pertama itu materi, produksi materinya dong. Yang kedua, sarana produksi. Sarana. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, organisasi pelaksana produksi. Yang kelima, tahapan pelaksanaan produksi. Nah, kalau kalian mau jadi produser, kelima itu harus kalian laksanakan. Baik, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya mengenai skema. Kalian bisa lihat dengan seksama di sini. Nah, jadi bagian sistem televisi itu adalah di mana sistem televisi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian. Apa aja? Yang pertama, sisi penghasil sinyal atau sisi studio. Dan yang kedua, ada sisi penyalur atau sisi transmisi. Nah, sisi studio meliputi peralatan yang meliputi kamera elektronik, mixer video, master switching atau biasa disebut master control yang merupakan input untuk sisi transmisi. Sistem televisi atau lengkapnya sistem penyiaran televisi bekerja dengan satu sistem modulasi, yaitu AM dan FM. Sinyal gambar dikirimkan dengan modulasi AM, sedangkan sinyal suara dipancarkan dengan modulasi FM. Kedua sinyal itu akhirnya dipancarkan ke udara dengan bandwidth RF sebesar 7 MHz. Seperti ilustrasi di gambar ini. Nah, kemudian yang kedua, sisi transmisi berfungsi utama menyalurkan siaran televisi sampai kepada pemirsa di rumah-rumah. Selanjutnya ini agak susah untuk dijelaskan, tapi kita singkat aja ya. Jadi kayak kesimpulannya aja gitu kan. Perhatikan gambar ini. Ya, jadi ini adalah sistem garis pada televisi. Nah, jumlah garis berbanding lurus dengan lebar bidang sinyal video yang dihasilkan. Makin banyak jumlah garis yang digunakan, makin lebar spektrum sinyal videonya. Beberapa sistem garis dapat dilihat pada tabel ini. Ya, sistem garis 400 dan 819 sudah tidak digunakan. Sistem yang dioperasikan adalah sistem 525 garis atau disebut sistem M, sedangkan 625 garis disebut sistem B. Nah, jadi untuk sistem warnanya menggunakan PAL seperti di Indonesia, maka secara keseluruhan sistem televisi yang digunakan disebut PAL atau B. Demikian dengan sistem warna sekam 625 garis yang diterapkan di Prancis, maka secara keseluruhan sistem televisi tersebut dinamakan sistem sekam B. Dan gambar selanjutnya ini dia. Ya, ini adalah modulasi, yang dimana modulasi vision ini memiliki positif dan negatif. Maksudnya adalah polaritas sinyal video tersebut, bila polaritas negatif akan level puncak sinyal sinkronisasi berada pada level atau presentase modulasi yang rendah. Sementara pada puncak sinyal gambar, presentase pada modulasinya nilai terbesar.